sapa dulu Kang Gun-Gun. Selamat bergabung pada webinar series Rakyat Merdeka ini. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua teman-teman. Kang Gun, terima kasih atas undangannya. Ini sharing dan tadi sedikit ada trouble dengan device saya. Maaf sekali terlambat bergabung. Ya. Sudah ya. Baik, kita live di Facebook ini. Saya opening dulu ya kepada semua. Mohon akan saya mute dulu semua. Saya akan melakukan opening diskusi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RN sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menuju siang ini telah bergabung bersama kita Dr. Gun-Gun Herianto, dan beliau adalah pakar komunikasi politik, dan beliau ingin sharing bersama kita tentang satu tema yang hampir seminggu lebih ini jadi pembicaraan publik gitu ya. Barangkali sebelum bicara tentang tema yang disebut dengan the new normal, kita pengen menelusuri dulu perilaku komunikasi politik para elit kita dalam kaitan dengan darurat dan tanggap COVID-19 ini. Jadi kita pengen nyusur dulu sebelum ngomongin the new normal life, ya, kehidupan the new normal ini dengan satu bagaimana secara umum evaluasi Kang Gun-Gun sebagai pakar komunikasi politik, ya, yang itu kaitannya juga dengan mengkomunikasikan COVID pandemi ini ke publik gitu. Apakah bukan nyari kesalahan, tapi pengen mereview saja. Oleh karenanya kita persilakan ke Kang Gun-Gun menyusur sebelum masuk ke tema kita kepada bagaimana sih para pemimpin kita mengkomunikasikan sesuatu yang menjadi terkait hajat kita semua. Dipersilakan, Kang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya senang ini karena sahabat karib saya, Kang Budi, meminta untuk sharing. Saya declare bahwa tentu saya bukan ahli epidemiologis. Saya bukan seorang epidemiolog, dan kajian saya lebih pada kajian komunikasi. Spesialisasi saya komunikasi politik dan komunikasi kebijakan. Ya. Jadi dua itu bidang yang kemudian menjadi konsentrasi saya selama ini. Tentu saya melihat topik ini menjadi menarik. Kenapa? Karena banyak sekali terhubung dengan tadi Kang Budi sebut sebagai hajat hidup orang banyak, dan salah satunya relate itu dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kemudian diharuskan dikomunikasikan kepada khalayak luas. Kenapa? Karena tentu menghadapi pandemi ini bukan hanya semata-mata urusan pemerintah, tetapi urusan kita semua, sehingga apapun yang diambil oleh pemerintah tentu akan punya konsekuensi pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tentu saya tertarik dan beberapa kali saya menulis belakangan ini soal new normal, kenormalan baru ya, dan perspektif komunikasi. Saya terakhir tulis di beberapa media itu sebagai sumbangsih lah, terutama terkait dengan bagaimana komunikasi melihat bahwa new normal ini memang penting sekali untuk kemudian kita bincang, karena kita dihadapkan pada situasi kekinian yang memang mau nggak mau menuntut kita untuk siap soal itu. Oke, Kang Bud, saya mungkin akan sharing dulu bahwa terkait dengan komunikasi pandemi ya, memang ini menjadi krusial
kita melihat sejak kasus ini meledak bulan Desember di Wuhan, itu harusnya kan kalau kita melihat dari perspektif opini publik ya, itu kan ada 3 stage perbincangan publik sebenarnya. Pertama itu stage of brainstorming, orang mulai memperbincangkan ini, mulai tertarik untuk mungkin membincang di media mainstream, membincang di media sosial. Ya sebutlah bulan Januari, Februari, itu narasi yang dikendalikan oleh pemerintah memang nampak bolong. Gitu ya. Saya melihat intensi untuk membangun understanding itu tidak terpenuhi dengan optimal, gitu ya. Karena saya melihat, misalnya kalau kita lihat Januari, Februari, lebih banyak sebenarnya terkesan ya blunder-blunder ya. Contoh misalnya teman-teman LP3S kan pernah melakukan riset kecil-kecil, ada 7 blunder di tahap awal gitu ya. Kemudian di stage of consolidation memang sudah terpolarisasi dan nampak bahwa sebenarnya perbincangan itu sudah mengacu pada sentimen-sentimen tertentu, terutama di wilayah emosi publik ya. Kita sebut aja misalnya soal trust ya, soal mungkin juga ada masuk ke wilayah politik, ada masuk ke wilayah macam-macam. Dan di solid stage sebenarnya kita sebut aja di bulan Maret ya, itu sebenarnya pertengahan Maret itu perbincangan publik udah mulai mengerucut pada solid stage atau solidnya perbincangan. Teman-teman sekalian, kenapa kemudian 3 fase perbincangan publik ini menarik bagi saya di awal? Karena ini juga tentu terhubung dengan penyikapan publik atas new normal yang kemudian mulai diramaikan dalam konteks wacana publik ini. Saya ingat saya kan di bulan-bulan awal bulan ini. Oke. Sebenarnya begini, saya melihat soal new normal ini kan bukan diksi baru. Mungkin kalau mengacu ke beberapa wacana perbincangannya soal new normal ini kan, kalau misal taruh misalnya di Urban Dictionary, itu kan sudah muncul sejak 2009 ya, di mana new normal itu dipahami sebagai situasi atau keadaan setelah satu perubahan yang dramatis. Tentu pandemi atau mungkin kita kenal sekarang pandemi COVID-19 itu banyak sekali mengubah hal yang dramatis. Dan dalam beberapa hal menurut saya memang menjadi penting untuk kita sikapi, terutama menyangkut menurut saya 3 hal. Terutama sih soal wacana new normalnya, Kang. Pertama itu soal timingnya. Ya. Kemudian yang kedua itu soal kebijakannya. Kemudian yang ketiga itu tentu menyangkut komunikasi kebijakan. Nah, itu yang menjadi concern saya nih sebagai prolog ya. Timing itu menjadi sangat penting. Bukan soal perspektif tanggal kapan new normalnya dimulai, tapi soal momentum, apakah kita udah siap atau belum, dengan tentu indikator-indikator atau parameter yang contoh misalnya di prioritas pertama, tentu yang harus menjadi prioritas adalah parameter epidemiologi gitu ya. Contoh misalnya bagaimana pengendalian COVID-19 ini. Kang, saya pikir teman-teman di sini yang menjadi partisipan sudah tahu lah parameter-parameter seperti misalnya yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian juga saya dengar kemarin Pak Muldoko itu juga mengingatkan ke kita soal parameter-parameter itu. Tetapi kemudian apakah kemudian kita bisa evaluasi momentum yang kemudian
yang ingin diberlakukan oleh pemerintah, ya, terutama implementasi kenormalan baru itu sudah benar-benar siap gitu ya. Ya kita bisa sebut memang beberapa negara itu sudah mulai menjalankan ini kan. Ya mungkin kan kalau di flashback kan kalau di flashback kan ada dua kutub arus lah ya, dua arus pendapat terkait dengan respon terhadap COVID-19 ini ya. Nah, dalam darurat dan tangkap COVID itu ya. Ada yang memang merasa bahwa ini mesti serius banget ya. Ujung ekstrimnya kebijakan lockdown itu ya kan. Tapi ada yang sementara lagi ya nggak usah lah, santai. Akhirnya ketemu nama istilah PSBB gitu kan. Yang itu juga apa namanya, saya kayak escape gitu ya, istilah idiom yang dipilih untuk pengen di tengah gitu. Tapi yang menarik kan apakah misalnya ini power relation-nya ada pembicaraan mengenai the new normal ya, kesiapan the new normal dan belum siap itu, apakah ini ekses dari pertarungan dua kutub itu gitu. Padahal sesungguhnya memang gimana sih sebetulnya? Atau sudahlah semua harus menyatakan semua solid, kita memang harus menghadapi the new normal, kenormalan baru. Jadi tidak ada lagi citra di publik, masih ada di pemerintah sendiri masih ada yang satu yang strict dengan PSBB dan detail programnya, tapi sisi lain sudah ada mulai ngomong relaksasi, berdamai dengan corona kan gitu. Yang satu awalnya ngomong perang, sekarang udah ngomong damai. Itu gimana? Ya ini tadi tentu terhubung juga dengan tahapan gitu ya, karena soal narasi komunikasi itu kan juga akan terhubung juga dengan tahapan yang contoh misalnya Maret, April, Mei itu memang saya lihat harusnya ya, idealnya narasi soal COVID-19 ini lebih fokusnya adalah pada pembatasan, pengetatan, atau mungkin bahasa tadi Kang Budi melawan lah ya, melawan COVID-19 itu secara bersama-sama, sehingga kemudian jangan distortif dengan narasi yang justru kebalikannya. Contoh misalnya mungkin dulu polemik itu sempat muncul, seperti misalnya narasi pemerintahan pusat dan narasi pemerintahan daerah. Betul. Kemudian antar leading sektor yang kemudian menangani COVID-19. Itu saja misalnya di Permenkes nomor 9 ya, kan jelas substansinya adalah pada pembatasan. Tapi kemudian ada narasi yang juga muncul di publik terkait dengan pelonggaran moda transportasi, misalnya dengan keluarnya Permenhub ya nomor 18, Permenhub nomor 25 gitu. Nah, tetapi kemudian praktek komunikasinya itu yang kemudian jadi serius, yaitu soal menarasikan. Karena sebenarnya kalau di Permenhub-nya sendiri, misalnya soal eksplisit pembatasan pengendalian moda transportasi itu juga, terutama misalnya di wilayah yang menjadi zona PSBB dan dalam konteks pengendalian mudik konteksnya waktu itu di Permenhub nomor 18. Nah, itu sebenarnya teks public policy-nya itu mengacu ke situ. Cuman pada saat misalnya ada public statement dari Pak Menteri misalnya, pelonggaran moda transportasi itu kemudian memicu makna polisemi lah gitu ya. Kemudian dipahami secara berbeda-beda, multitafsir. Sehingga kemudian waktu itu Kang Budi mungkin bisa melihat itu menjadi polemik publik. Gitu. Nah, kemudian Mei ke Juni ya, saya lihat akan intens sekali sosialisasi soal new normal. Artinya apa? Dari fase pembatasan itu kemudian
publik akan dihadapkan pada sebuah kenyataan pemerintah punya intensi untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran dalam banyak hal gitu ya. Oleh karena itu maka kemudian menurut saya penting sekali tadi 3 hal tadi. Apakah kemudian timingnya tepat? Mungkin pemberlakuan new normal di beberapa daerah yang sebut saja misalnya zona hijau atau mungkin pemerintah akan mensosialisasikan daerah-daerah. Dalam apa namanya informasi hari ini kan ada 100 buah ya kabupaten kota yang kemudian mungkin disebut zona hijau. Nah itu soal timing itu bukan soal waktu nanti, tapi soal momentum. Apakah kemudian daerah-daerah sudah siap untuk kemudian memberlakukan kenormalan baru dalam konteks yang kita bincangkan pagi ini. Kemudian yang kedua kebijakannya sendiri gitu ya. Tadi saya belum tuntas menjelaskan bahwa kebijakannya seperti apa yang kemudian akan diambil oleh pemerintah dan kemudian tahapannya seperti apa. Singapura misalnya menjadi 3 tahap, Indonesia membuatnya menjadi berapa tahap gitu ya. Kemudian parameter setiap tahapan itu apa misalnya. Parameter setiap tahapan kemudian menjadi penting untuk kita, untuk publik, karena tentu saya terutama sebagai pengkaji tertarik untuk melihat seberapa siap itu pertama kalinya sebenarnya dari narasi dari kebijakannya seperti apa gitu. Kalau kemudian kebijakannya berpotensi untuk tumpang tindih atau kemudian sulit mungkin diimplementasikan di tingkat koordinasi antar pusat daerah atau sesama pemerintahan daerah, itu tentu juga punya potensi persoalan nanti. Kemudian yang ketiga, ini hubungannya dengan komunikasi kebijakan. Jadi setelah kebijakannya nanti mungkin ada, dibuat, disosialisasikan. Nah, itu sosialisasi itu kan tentu bagian dari komunikasi kebijakan. Kang, penting nggak sih selain memang tadi ya konten kebijakannya juga dari pintu mana nih? Ya, misalnya harus ada statement dari pemerintah terkait dengan the new normal, kenormalan baru ini, satu pintu lah kebijakannya. Ini kan gubernur ngomong, gugus tugas ngomong, presiden ngomong, Menko. Nah, perlu nggak sih ada sebuah statement? Pokoknya informasi dan format the new normal itu pintunya ini di luar penjelasan ini juru bicara ini nggak benar misalnya gitu. Perlu nggak ada semacam konsolidasi satu pintu gitu. Berarti kalau ada informasi yang di luar ini itu bukan misalnya gitu. Karena kita kan merasakan sendiri. Ya, misalnya ada paradok ngomong pembatasan, tapi udah ngomong relaksasi, ya kan? Ini benar-benar deh. Coba gimana bagusnya tentang siapa yang mesti menyampaikan ini siapa sih? Dan itu satu pintu pengennya sih. Ya, oke, pertanyaan menarik. Dalam komunikasi itu ada namanya symbolic convergence, ya teori. Ini saya punya landasan basis teoritik dulu untuk membaca sesuatu yang praktis. Ini mungkin bagi para pengkaji komunikasi ini sering didengar atau mungkin didiskusikan. Ini dari Ernest Borman soal ini kan sebenarnya adalah sebuah kekuatan komunikasi untuk membentuk kesadaran bersama ya. Kan sebenarnya new normal tuh symbolic convergence lewat visi retoris gitu ya. Jadi satu diksi yang kemudian dikenalkan ke halayak, mencoba untuk membangun kesadaran bersama bahwa kita akan memasuki satu fase gitu ya, di mana semua orang tidak bisa mundur ke belakang, tapi maju gitu ya, dan realitas ini dihadapi kita di depan. Symbolic convergence ini sebagai kekuatan komunikasi tentu basisnya adalah pada cara atau strategi memersuasi nanti. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan, kalau kemudian aspek komunikasi persuasifnya tidak jalan, tidak mungkin mengembangkan atau membangun yang disebut dengan kesadaran bersama tadi. Nah, oke, kembali ke pertanyaan kamu, Budi tadi.
Perlukah kemudian information role, ya, peran informasi, misalnya seperti informasi itu disampaikan oleh siapa, kemudian apa yang disampaikan, yaitu menurut saya menjadi keniscayaan. Saya melihat gini, salah satu yang urgent di situasi seperti ini, ya, pandemi seperti sekarang ini adalah information leadership. Nah, iya. Information leadership. Betul. Mulai dari presiden, kemudian tentu karena COVID-19 ini ada gugus tugasnya, ini juga harus kemudian jelas peran dan fungsi, terutama dalam konteks mengkomunikasikan kebijakan tadi melewati gugus tugas. Dan baru kemudian ditunjang oleh kementerian, lembaga yang terkait untuk memperkuat posisi penanganan COVID-19 oleh gugus tugas. Jadi harusnya kemudian information leadership ini kemudian menjadi prioritas, terutama dalam konteks pengendalian narasi yang kerap kali harus berkejaran dengan hoax. Apakah perlu leadership ini, maksudnya udah diambil alih Pak Jokowi sendiri? Misalnya kalau dilihat di berbagai negara kan Presiden Trump sendiri, kemudian di belakangnya ada staf-stafnya, atau di berbagai negara Perdana Menterinya sendiri di belakangnya. Jadi nggak yang juru bicara bukan oleh eselon 3 gitu misalnya, oleh eselon 2 gitu. Perlu nggak sih untuk menunjukkan bahwa ini soal serius ini, Presiden tampil? Information leadership di urutan nomor 1 tentu Presiden dengan posisinya pasti akan dituntut untuk menyampaikan yang disebut dan presidential statement, ya kan? Karena apa? Nanti menyangkut kebijakan apa, kemudian apa yang kemudian menjadi prioritas Pak Jokowi dalam konteks pemerintahan. Tetapi dalam komunikasi itu kewenangannya itu bisa didistribusikan ke beberapa orang yang kemudian mungkin bisa membantu di lapangan, misalnya day to day. Dalam konteks ini saya melihat Kang Bud, karena ini COVID-19 udah ada gugus tugasnya, seharusnya kemudian gugus tugas itulah yang kemudian mengoptimalkan. Contoh misalnya peran informasi terkait dengan new normal itu, dengan segala itemnya, dengan segala content of message-nya, itu harus didistribusikan dengan didistribusikan dengan cara yang tepat dan narasi yang tepat. Dengan cara yang tepat dan narasi yang tepat. Contoh misalnya begini. Apa itu new normal gitu ya? Ini kan di situ aja belum, orientasi orang terhadap kenormalan baru ini masih meraba-raba tuh, ya kan? Apa itu kenormalan baru? Setelah beberapa kali teman-teman di KSP bicara, kemudian teman-teman tenaga ahli KSP maksud saya bicara, kemudian resonansi yang justru kurang, misalnya soal kenormalan baru itu dari gugus tugas misalnya, seperti apa formulanya, kemudian tahapannya, kemudian bagaimana misalnya kerawanan-kerawanan yang harus diantisipasi. Itu Kang Bud. Jadi pertama soal information leadership, yang kedua soal information role, peran informasi, siapa yang menjadi spokesperson, kemudian siapa yang kemudian itu bertanggung jawab misalnya di daerah, karena kan ini juga menyangkut nanti akar rumput di daerah, sehingga kemudian gugus tugas COVID-19 yang ada di daerah itu juga harus bekerja optimal terkait dengan komunikasi kebijakan ini, sehingga kemudian diperlukan yang disebut dengan koordinasi vertikal horizontal. Itu Kang Budi. Jadi yang pertama adalah information leadership, ini sebagai hal yang tidak bisa ditawar-tawar, karena kalau enggak muncul chaos, paradoks gitu. Yang kedua information role, peran informasi, siapa yang kemudian berbicara, siapa yang kemudian harus day to day menyampaikan informasi itu ke publik. Kemudian yang ketiga tentu memperkuat jaringan komunikasi berbasis komunitas. Ini yang kemudian tentu kita harapkan juga diperkuat lagi oleh pemerintah. Baik. Konsep community relation, community empowerment, community services,
itu tentu menjadi niscaya adanya. Dan yang terakhir, tentu dalam konteks situasi seperti ini, kesadaran masyarakat itu sebenarnya juga akan sangat membantu. Tetapi karena yang paling fundamental dalam konteks situasi seperti ini adalah munculnya partisipasi publik masyarakat. Baik, Kang, terima kasih paparannya. Kita akan ada sesi tanya jawab sedikit dari audien. Hadir dalam webinar series kali ini ada Bapak Ambassador Kotan, ya. Beliau adalah mantan Dubes RI di Cina dan juga di Australia, Pak Imran, ya. Tadi juga sudah sempat mengulas sebelum Kang Dudun masuk, ya. Juga ada dari Public Affairs-nya Kedutaan Amerika dan Bapak Sugio, ya, Pak Kresna Sugio. Terima kasih sudah join. Dan juga ada mitra-mitra Rakyat Merdeka dan para pimpinan Rakyat Merdeka juga ingin menyimak. Di sini hadir juga ada Bapak Kiki Suara, Ibu Ratna, ada Ibu Hanif, Bu Tika. Mereka bergabung bersama kita mendengar kajian ini. Barangkali untuk kick off diskusi, kita mungkin batasi sampai jam berapa? Tadi kita mulai jam setengah 10 ya. Tadi setengah 11 tadi kita mulai. Kita punya waktu sampai 11.45 atau melaporkan setengah 11.30 ya. Nah, kami silakan dulu ke Pak Imron, barangkali pengen lalu dilanjutkan oleh Pak Kresna, dan juga di sini ada Ibu Ella Ubadi, ya, profesional arsitek. Kami persilakan untuk sharing bersama kita. Dan silakan Pak Imran. Baik, terima kasih Pak Gunggun, terima kasih sekali pencerahannya. Saya kira tahapan-tahapan yang Bapak sampaikan tadi mengenai timing, kebijakan, dan komunikasi kebijakan publik itu adalah merupakan komponen-komponen utama di mana kita harus berikan penekanan khusus. Namun saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada semua negara di dunia tidak ada yang siap menghadapi serangan dari pandemi COVID-19. Bahkan pandemi COVID-19 ini telah melumpuhkan global governance, regional governance, dan national governance. Contoh, saya ambil contoh global governance. Saya belum pernah mendengar ada pernyataan atau public statement dari Sekjen PBB. Beliau juga sekarang sedang ketakutan menghadapi COVID ini, ya. Jadi problem leadership information juga sampai, ya. Sedang bersembunyi di bunker di New York, barangkali. Kemudian juga regional governance, Uni Eropa, ya, organisasi negara-negara Latin Amerika, organisasi negara-negara Afrika, semuanya itu mic-nya mute. Dengan menghadapi atau national survival mode-nya itu sekarang ini negara-negara itu muncul dengan itu karena tidak bisa menggantungkan diri kepada global as well as regional governance. Ini satu catatan, sehingga kalau Indonesia pada awalnya itu bisa dikatakan terdadak, itu bukan hanya Indonesia saja. Itu bukan hanya Indonesia saja. Nah, kemudian ada yang luput dari perhatian orang barangkali, ya. Satu, fakta bahwa dari waktu ke waktu Indonesia itu tingkat pasien yang sembuh itu sudah semakin membesar. Sementara tingkat pasien yang meninggal semakin kecil. Ini sebenarnya adalah suatu statement yang mengatakan bahwa kita tidak salah-salah amat gitu. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan apa yang terjadi di Amerika yang sudah korban sudah hampir 100, mungkin sudah lebih dari 100.000. 100.000 ya. Ya, kemudian di Italia demikian juga,
dan kemudian di Spanyol demikian juga, kemudian di Brazil sedemikian juga. Saya sengaja menyebut nama dari 4 negara ini karena ada ahli yang mengatakan demikian, dan saya lontarkan nanti di dalam diskusi kita apa benar pandangan dari para ahli itu yang mengatakan bahwa pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan dari alternative rights, ekstrem kanan itu korban COVID ini sangat banyak begitu. Ini apakah ada korelasinya atau tidak? Saya juga belum bisa mengatakan demikian. Tapi yang jelas adalah semua negara ini terdadak, termasuk Indonesia. Tapi trajektori yang kita lihat akhir-akhir ini, Indonesia is getting better lah dibandingkan dengan negara-negara yang korbannya semakin tidak terkendali. Bahkan sudah ada yang second wave. Misalnya Singapura sudah ada second wave. Padahal dia totally lockdown. Jadi apakah PSBB, apakah lockdown, apakah cuek bebek misalnya begitu, efektif menghadapi pandemi ini, semua menjadi kajian sejarah nantinya, dan saya yakin dengan saya kira satu kunci yang penting adalah bagaimana memasarkan bahwa kita hanya bisa melalui bencana kesehatan ini apabila kita bisa atau pemerintah bisa menegakkan disiplin sehingga rakyat bisa mengikuti yang dinamakan new normal itu. Sebenarnya kita sudah hidup di new normal. Bapak dan Ibu yang ikut sekarang ini sudah mencuci tangan, pakai mask, ya. Hanya saja memang harus diberikan batasan-batasan agar roda ekonomi, yaitu yang memutar roda ekonomi kita itu juga ikut di dalamnya, sehingga Indonesia tidak terpuruk ekonominya dan kemudian rakyat kehidupannya bisa terjamin. Dan saya kira tagline dari beberapa pakar yang mengatakan bahwa kita harus tetap produktif, tapi juga harus aman dari COVID-19, itu mau tidak mau harus dirumuskan dengan cepat oleh pemerintah, dan saya yakin pemerintah sedang bekerja untuk itu, sehingga sektor ekonomi dan perdagangan kita bisa berputar dalam waktu dekat ini. Dan saya kira mungkin awal-awal Juni ini, saya yakin itu sudah akan dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, makasih Ambasador komentar dan tanggapannya. Sebelum ke Pak Gun-Gun, pengen welcome dulu Pak Kresna dari Embassy Amerika. Silakan Pak Kresna, barangkali menanggapi pengalaman Amerika atau melihat bagaimana Indonesia handling soal the new normal ini. Pak Kresna ada? Suaranya Pak Kresna. Sebentar. Oke, lagi nyari. Bentar. Atau kita welcome dulu Ibu Ella. Silakan Ibu menanggapi dari sisi apa nih? Silakan. Suaranya tuh. Sebentar suaranya sebentar. Oke, silakan Bu. Ya, makasih Pak. Pertama mengucapkan masih dalam suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya tertarik tadi dengan semua yang disampaikan Pak Gun-Gun. Memang itu seharusnya yang dilakukan. Mudah-mudahan ada pejabat pemerintah yang mendengarkan dan bisa mengendorse masukan-masukan beliau. Tapi mohon izin Pak moderator, saya ada pertanyaan ke Pak Dubes. Pak Dubes, salam kenal Pak. Saya dengan Ella Ubaidi, simpatisan Rakyat Merdeka. Saya mau tanya, menurut Pak Dubes, terobosan apa Pak kira-kira yang bisa menghidupkan ekonomi kita dengan suasana seperti begini? Karena ini mudah-mudah gampang begitu. Terima kasih Pak. Baik, sebelum ke Pak Ambasador, silakan Pak Kang Gun-Gun menanggapi dulu apa yang tadi disampaikan oleh Ambasador Imran. Ya, terima kasih. Memang gini, pandemi ini
melahirkan satu situasi ya yang kita bisa sebut tidak nyaman, tidak pasti, uncertainty, anxiety. Dan itu realitas yang kemudian memapar banyak negara dan banyak negara yang tidak siap, gitu ya. Itu fakta yang tidak bisa kita nafikan. Tetapi kemudian terhubung dengan penanganan, ya, tentu peran negara dalam konteks ini kita turunkan menjadi peran pemerintah. Itu menjadi sangat penting dalam mengatasi cepat tidaknya proses penanganan COVID-19 ini. Kan sebenarnya menjadi wilayah perhatian kita kan sebenarnya itu. Seberapa cepat dan seberapa serius, seberapa terkoordinasi, sehingga kemudian itu memberi semacam kepercayaan publik yang tinggi untuk bersama-sama menangani COVID-19. Kan? Kalau dalam perspektif komunikasi ya, saya ingat mungkin ada yang menarik nih soal bagaimana sebuah narasi itu menjadi sangat penting, terutama misalnya dalam situasi seperti ini, pandemi. Narasi itu kan butuh yang disebut dengan rasionalitas naratif, gitu ya, Kang Bud, ya. Dan rasionalitas naratif itu komponennya biasanya yang paling dasar itu ada dua. Ya. Pertama itu adalah kebenaran, ya, fidelity. Ya. Ini menjadi sangat penting ketika misalnya bicara soal data misalnya. Seberapa akurat data, seberapa kemudian kita punya kemampuan untuk benar-benar menampilkan data itu yang kemudian bisa menjadi parameter kita untuk melangkah dalam konteks misalnya sekarang nih dari pembatasan ke new normal gitu. Nah, data itu kemudian menjadi penting, makanya kemudian para epidemiologis Pak sangat concern nih soal misalnya data ini. Apakah kemudian misalnya kita udah siap di sektor-sektor yang kemudian melibatkan banyak halayak gitu untuk kemudian mulai dilonggarkan lah dalam beberapa hal gitu. Misalnya 13 sektor yang krusial yang kemudian di situ ada sekali banyak orang gitu, misalnya pendidikan gitu, dunia usaha, yang itu tentu akan menjadi pertaruhan atau punya resiko. Apakah kemudian kebijakan yang nanti akan diambil oleh pemerintah itu sudah ready gitu. Nah, data itu kemudian menjadi sangat penting, Kang Bud, gitu ya. Kemudian tentu koherensi juga menjadi penting dalam konteks narasi komunikasi. Koherensi itu mungkin kepaduan lah gitu ya. Kepaduan itu bisa benang merah kebijakannya apa? Misalnya A sampai Z. Nah, ini yang kemudian kita menunggu sosialisasi lebih utuh Pak Dubes gitu ya. Seperti apa misalnya kebijakan dari A sampai Z menyangkut. Karena begini, kenormalan baru bukan hanya sekedar perilaku, tetapi menurut saya harus dibawa ke sedikit lebih makro, yaitu paradigma berpikirnya. Gitu ya. Jadi paradigma berpikir yang kemudian nanti memandu perilaku, diperkuat dengan kebijakan dan diikat dengan kebersamaan. Kurang lebih kalau dalam pemahaman saya seperti itu gitu ya. Pertama yang harus diyakinkan adalah paradigma berpikir soal kenormalan baru itu seperti apa? Mungkin bahwa yang disosialisasikan pemerintah bahwa kita akan menghadapi situasi di mana kita produktif tetapi aman, itu narasinya sih oke-oke aja gitu ya. Tetapi kemudian yang harus selalu diingatkan adalah konsistensinya, ya kan, antara satu narasi itu dengan narasi berikutnya. Itu yang kemudian dengan tahapannya. Makanya kemudian saya selalu letakkan kenormalan baru itu bukan dalam hanya perilaku, tapi paradigma berpikir gitu ya. Pertama misalnya seperti apa kenormalan baru yang harus dipahami antara pemerintah dengan publik, jangan sampai berbeda, jangan sampai kemudian kenormalan baru dipahami sebagai pasca COVID-19, kan gitu kan. Dan pemerintah
tentu punya ruang yang menurut saya sangat luas atau leluasa untuk kemudian mensosialisasikan paradigma berpikir soal kenormalan baru itu. Setelah kemudian paradigma itu dipahami, disosialisasikan, memandu perilaku, nanti perilaku itulah yang kemudian harus menurut saya dimulai dipandu oleh kebijakan yang tepat. Contoh misalnya tadi sektor-sektor yang potensial melibatkan banyak orang. Dan itu kemudian dengan syarat-syarat dan parameter yang jelas. Saya pikir 6 syarat WHO itu udah cukup bisa menjadi panduan bagaimana kemudian kita siap memasuki kenormalan baru untuk berdampingan dengan masalah COVID-19 ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut koherensi karakterologis soal kepaduan antara narasi yang mau dibangun tuh dengan orang yang kemudian menyampaikan ke khalayak, begitu. Kang Bud, pada akhirnya saya sebenarnya melihat kenormalan baru ini keniscayaan, gitu ya. Jadi saya tidak dalam posisi menolak kenormalan baru, karena ini sebenarnya tadi saya sudah jelaskan posisinya paradigmatik. Secara paradigmatik saya bisa memahami kenormalan baru ini sesuatu yang akan kita akan masukin. Bahkan tadi Pak Ambasador bilang bahwa kita udah di kenormalan baru nih sekarang. Dan itu memang kita harus hidup berdampingan karena penanganan COVID-19 itu belum sampai pada teratasinya dan tidak ada garansi 100% bahwa itu bisa dituntaskan dalam waktu yang dekat. Ya. Bahkan beberapa ahli bilang tahun atau mungkin tahun depan, itu pun siapa yang menggaransi. Sehingga pasti kita akan berdampingan dengan masalah. Oleh karena kemudian berdampingan dengan masalah, maka paradigma berpikirnya menjadi penting di situ. Kebijakannya menjadi penting, kemudian konsistensi dan tadi koherensi karakterologisnya menjadi penting. Oke, terima kasih Kang atas tanggapan yang disampaikan tadi. Kita pengen sekali hasil dari diskusi kita ini nanti ada, mudah-mudahan ada rekan wartawan kita yang men-summary ya, dan kita bukan hanya menyampaikan diskusi tapi juga keluar beberapa rekomendasi dari silaturahmi intelektual yang kita lakukan pada kali ini, gitu ya. Nanti Kang Gun ikut mengoreksi, Pak Ambasador juga ikut mengoreksi. Baik, telah hadir juga ikut bersama kita koresponden dari The Australian Financial Review, Mbak Natali. Selamat bergabung ya. Nah, tadi dari Mbak Ella ada minta tanggapan dari Pak Ambasador, pengalaman observasi bagaimana sih ini untuk kita back to di bidang usaha ya, di bidang usaha. Silakan Ambasador menanggapi dari Mbak Ella tadi. Baik, saya kira pertanyaan ini sangat penting dan sangat strategis, artinya dalam konteks di tengah-tengah kita menghadapi serangan pandemi COVID-19 ini, bagaimana ekonomi juga tetap berjalan. Dan ini sebenarnya tidak harus tidak harus konsekutif. Kita atasi dulu pandeminya, baru kita memutar roda perekonomian. Saya kira itu harus berjalan seiring, sepanjang kita bisa menerima kaidah-kaidah new normal seperti yang Pak Gugun tadi katakan, ada parameter yang jelas yang bisa kita jadikan pedoman agar new normal itu bisa diterima semua pihak. Nah, ini bisa digunakan adalah parameter yang ditentukan oleh WHO, yaitu pertama adalah kemampuan sistem kesehatan untuk menghadapi serangan pandemi COVID-19, dan kemudian kemampuan sistem kesehatan itu untuk tracking, tracing, and isolating para pasien. Saya kira apabila kita pemerintah bisa menerapkan protokol ini, saya yakin ekonomi juga akan berkembang. Saya orang yang menganut pandangan yang optimis, karena setiap bencana selalu membawa juga faedah ya. Nah, saya melihat dalam waktu dekat ini Indonesia sebagai negara
yang daya jual turismenya tinggi akan mendapat bonus para wisata karena orang-orang sudah bosan di lockdown. Istilah lockdown ini bisalah kita katakan apakah itu secara harafiah atau tidak. Tapi sekarang ini semua masyarakat dunia itu sudah ingin keluar dari rumah. Nah, ini merupakan bonus bagi Indonesia nanti untuk membangkitkan ekonomi kita. Saya kira sektor pariwisata ini akan memainkan peran yang sangat penting. Oleh karena itu, saya menganjurkan kita memunculkan apa yang dinamakan kohesi sosial, bahwa kita bersama menghadapi pandemi ini. Kita ini tidak harus dikotomi gitu. Apa yang mengatakan pemerintah salah atau pemerintah benar, kita tidak perlu, karena ini musuh kita bersama. Musuh kita bersama. Problemnya adalah, ini adalah problem kesehatan, tetapi didekati dengan pendekatan politik. Mengapa demikian? Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Gun-Gun. Karena pada saat yang bersamaan kita akan menghadapi pilkada serentak. Dan ini yang membuat kadangkala pemerintah di kota atau kabupaten atau di provinsi tertentu barangkali itu mempunyai pandangan bahwa pendekatan masalah kesehatan ini juga dicampur adukan dengan pendekatan politik menghadapi pilkada yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, pemerintah bersama-sama dengan civil society, ya kita ini harus membangun apa yang dinamakan kohesi sosial, sehingga kita solid bahwa ini adalah masalah kita bersama, musuh kita bersama. Mari kita meninggikan disiplin kita bersama untuk menerapkan parameter-parameter yang ditentukan oleh WHO yang tadi sudah juga disinggung oleh pembicara yang lain. Baik, terima kasih Pak Ambasador atas ulasannya. Sebelum kita kembali ke Kang Gun-Gun untuk closing, saya mohon wartawan senior dan pimpinan PMTK yang hadir di sini untuk memberikan brief tanggapan singkat saja tentang tema yang kita bahas pada kali ini. Silakan Pak Kiki atau Bu Ratna menyampaikan apa yang tentang terkait tema ini. Terima kasih. Jadi apa yang dijelaskan Pak Gun-Gun tadi, kemarin tulisannya juga artikel yang dimuat di media massa itu sudah menjelaskan dengan baik bahwa komunikasi publik itu menjadi faktor kunci. Jadi faktor kunci, dan memang harus ada yang melakukan ini secara masif. Apalagi pun kalau kita lihat ini sudah akan terjadi lompatan dari new normal, kalau di Bali new era, kembali ke statementnya, mari kita produktif dan aman. Kelihatannya akan ada lompatan tiga stage dari yang telah diumumkan sebelumnya. Jadi sudah mari bersama kita produktif, mari aman COVID. Jadi seperti tadi Pak Imron mengatakan bahwa memang kita akan masuk ke lompatan itu. Dan itu kan achievement bisa aja Pak, mudah-mudahan itu tercapai, tapi yang paling penting harus ada orang yang bisa membangkitkan trust kembali bahwa apa yang dilakukan ini sesungguhnya benar dan sesungguhnya sangat-sangat serius, dan sesungguhnya memang upayanya adalah pertama mendisiplinkan masyarakat untuk tetap berada dalam posisi yang waspada. Seperti kalau misalnya orang yang masuk zona hijau, maka seperti tadi wali kota dan wakil wali kota Tegal mengatakan, ya kuning terus. Jadi dalam kondisi waspada, meskipun sudah sampai dalam posisi dia hijau. Artinya kita sedikit pun nggak boleh lengah, karena kita takut ada istilah banyak orang, yaitu wabah atau pandemi kloter kedua. Itu tidak kita inginkan, karena itu akan merepotkan dan menguras banyak biaya dan dana. Jadi apakah ini tadi perlu ditarik ke atas soal informasi penyampaian untuk hal-hal yang sangat urgent, atau dibikin tim kembali ini membahas sebelum ada public statement, sehingga kita bisa orang itu dari hari ke hari, minimal nih 2 minggu ke depan ini
sampai tanggal 15, masyarakat tingkat kepercayaannya kepada para pelaksana dan para petugas yang melaksanakan dan menangani masalah COVID-19 ini terus meningkat. Minimal satu hari kita bisa meningkat 5%, 6%, sehingga di tanggal 15 atau tanggal 20 mendatang masyarakat sudah bisa percaya 90% bahwa apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh negara kemudian turun ke pemerintah ini diikuti sepenuh hati dengan kesadaran, bukan hanya kesadaran perilaku tapi paradigma berpikir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiki Iswara atas tanggapannya. Hadir juga rupanya pada kesempatan hari ini Pak Khairul Azman, beliau adalah First Secretary Kedubes Singapura di Indonesia. Sebelum closing kita punya waktu nih sampai 11.30. Kita pengen minta tanggapan dulu dari Pak Azman. Dipersilakan Pak Azman. Pengalaman Singapura atau bagaimana? Tetangga nih, tetangga paling dekat. Silakan. Di ininya, speakernya. Silakan. Silakan Pak Azman untuk menanggapi sebagai tetangga paling dekat. Nah, ya, silakan sudah di unmute. Kalau tidak ada, barangkali kita kembali ke pembicara utama, yaitu Kang Gun untuk closing. Dan mudah-mudahan closing ini kemudian bisa menjadi sebuah rekomendasi hasil pertemuan kita. Jadi kita tidak hanya bicara, tapi nanti bisa dituangkan dalam satu naskah berita ataupun kita sampaikan kepada pemerintah masukan-masukan kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemerintah. Silakan Kang Gun untuk closing. Ada. Terima kasih Kang Budi. Saya mungkin punya 4 catatan ya untuk closing ini. Mudah-mudahan bisa meramu sekian banyak perbincangan saya tadi ya. Yeah. Pertama, kesiapan itu menurut saya bukan sekedar bukan sekedar wacana. Karena apa? Karena butuh yang disebut dengan implementasi ke bawah, sehingga kemudian wacana itu harus ditunjang dengan kebijakan dan tahapan dari kebijakan yang tepat, begitu. Terutama karena kewenangannya ada di pemerintah, maka kebijakan dan tahapan dari implementasi kebijakan itu tentu penting untuk benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan itu dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder yang terlibat, begitu ya. Contoh misalnya stakeholder yang saya maksud adalah dunia usaha, kemudian juga komunitas di masyarakat, yang mungkin singkatnya itu disebut dengan pentahelic communications, ya. Komunikasi yang melibatkan 5 unsur atau 5 pilar, selain pemerintah, kemudian juga dunia usaha, kemudian masyarakat atau komunitas, akademisi, gitu ya. Dan itu menurut saya penting untuk benar-benar menjadi satu jalinan komunikasi yang efektif. Bukan semata-mata komunikasi linier di televisi dan banyak sekali komunikasi linier seperti ini distortif gitu ya maknanya. Oleh karena itu maka pentahelic communication itu benar-benar harus dioptimalkan, terutama tadi saya setuju dan Pak Kiki itu 2 minggu ke depan. Ini benar-benar menjadi sebuah pertaruhan apakah kemudian bisa mengefektifkan komunikasi untuk nantinya menjadi landasan implementasi kebijakan new normal tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
saya merekomendasikan, dan sekarang tentu saya tahu sedang dibahas, itu 18 sektor ya, yang kemudian protokolnya itu benar-benar sedang disusun nih. Maka kemudian 18 sektor yang kemudian sedang disusun protokol, terutama terhubung dengan bagaimana implementasi protokol kesehatan, ya, yang kemudian mungkin diperlukan dalam menghadapi atau dalam menjalankan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut saya penting sekali disosialisasikan detail, bukan kemudian besarannya, terutama di sektor-sektor yang nanti akan melibatkan banyak sekali masyarakat, gitu ya. Contoh misalnya karyawan di perusahaan, ya, itu tentu menyangkut dunia usaha. Kemudian misalnya taruhlah lembaga pendidikan kampus, yang satu kampus saja bisa ribuan orang tuh, ya kan? Dan kemudian sekolah, sehingga apa? Jangan sampai kemudian ada namanya communication gap, gitu ya, antara pengelola lembaga, misalnya seperti lembaga pendidikan, tempat ibadah, kemudian dunia usaha, sehingga ketidaksiapan atau tergagapnya komunikasi ini akibat gap communication gap ini bisa kemudian justru mungkin punya potensi untuk menambah masalah, bukan mengurai masalah, gitu. Kemudian yang ketiga, gitu ya, tentu yang harus menjadi prioritas acuan dari kenormalan baru yang tadi Pak Kiki juga sebut, bahwa pemerintah sering kemudian mengintrodusir produktif aman, gitu ya. Itu kemudian sasarannya kan adalah masyarakat. Oleh karena itu, maka kemudian menurut saya perlu sekali hadirnya sikap yang jauh lebih terbuka dan jauh lebih melibatkan banyak orang. Terbuka itu dalam arti bicara misalnya taruhlah reproduksi efektif penularan misalnya, ya kan. Nah, itu lebih terbuka. Jangan sampai kemudian dipaksakan. Misalnya belum di bawah 1 gitu ya. Kan itu kan dari sudut epidemiologi itu kan menjadi penting, di bawah 1 atau di atas 1 dalam 2 minggu berturut-turut. Artinya dalam perspektif prioritas menjelang kenormalan baru itu tetap nomor 1-nya adalah perspektif epidemiologi, gitu. Jangan sampai kemudian kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis lebih dulu. Jadi yang pertama adalah prioritas kesehatan karena nyawa tidak tergantikan, gitu ya. Baru ditopang, gitu ya, oleh kemudian upaya kita untuk menormalisasi kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, meskipun itu bisa berjalan berbarengan. Cuman tetap menurut saya kalau kemudian daerah itu belum sampai kemudian penurunan penularannya itu bisa terkendali, jangan dipaksakan untuk kemudian diberlakukan kenormalan baru, terutama di sektor-sektor yang potensial untuk justru menambah masalah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, tentu saya harapkan begini, ini kan bukan hanya melibatkan pemerintahan pusat, gitu ya, tetapi juga pemerintahan daerah. Mungkin di pusat bisa aja terkontrol oleh media, terekspos, kemudian juga public statement para pejabat itu hampir tiap hari mungkin bisa kita lihat di TV. Tetapi juga banyak daerah yang sebenarnya dari sudut epidemiologi itu belum pas untuk atau belum tepat momentumnya untuk diberlakukan misalnya kenormalan baru di banyak sektor. Itu luput misalnya dari pemberitaan atau perhatian publik. Oleh karena itu, terlepas dari terpublikasikan atau tidak, koordinasi antar pusat dan daerah, dan juga antar pemerintahan daerah dengan di daerah. Gitu ya. Contoh misalnya antara wali kota dengan gubernur, ya jangan berperang terbuka di publik lah, ya kan. Kemudian jangan kemudian ego sektoral sangat kuat sehingga kemudian justru menjadi konsumsi atau istilahnya menjadi bubble politics gitu. Ini pasti saatnya kemudian kita bersatu, bukan kemudian justru berperang kata-kata yang menunjukkan ego pribadi dan ego sektoral mungkin antar kementerian,
Dan menurut saya pembatasan sosial berskala besar memang bisa saja dilonggarkan. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 9 pasal 17 ayat 6 dan 7. Itu di ayat 7 itu memang kan bunyi mungkin, tetapi kemudian parameter-parameter itu harus menjadi acuan, terutama yang tadi kita diskusikan. Oleh karena itu, ego sektoral, egosentris individu-individu itu justru bisa menjadi pemicu di tengah orientasi kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang sudah memberikan highlight summary dari diskusi siang hari ini, dan rasanya nanti ada teman-teman dari wartawan yang membuat summary dari diskusi ini dan akan dipublish juga untuk bahan pemberitaan, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi dikomunikasikan menjadi sebuah pernyataan ya, masukan dari kita semua. Dan tadi Pak Azban masuk dan ingin menyampaikan bahwa memang di Singapura tidak fully lockdown, tapi beliau di Singapura menerapkan apa yang disebut dengan circuit breaker. Nah, itu bahasa apa lagi gitu ya? Circuit breaker itu adalah ya memang ada yang boleh keluar, tapi yang memang emergency. Tapi dan ada penularan baru itu ada pekerja asing. Gitu. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan diskusi ke depan semua bisa hadir lebih banyak lagi dari mitra-mitra Red Merdeka dalam forum diskusinya, sehingga kita punya masukan banyak terkait dengan pengayaan topik diskusi kita. Dan mohon dicatat nanti kita akan diskusi dengan rekan kita juga, rekannya Kang Gun-Gun, yaitu Kang Mas Burhanuddin Muhtadi, esok hari Selasa pukul 20. Kira-kira 1 jam kita akan diskusi dengan beliau. Beliau punya survei yang ter-up to date terkait dengan masalah pandemi ini, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan ekonomi. Jadi indikator melakukan survei terakhir, dan menarik, beliau akan merilis hasil surveinya, sehingga bukan hanya opini tapi berdasarkan suara-suara dari masyarakat. Terakhir ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi hari Rabu ya. Dan hari Selasa, hari Rabunya kita juga ada dengan Profesor Komarudin Hidayat. Beliau akan menyampaikan tentang psikologi masyarakat dalam menyongsong. Beliau kan guru besar psikologi, dan beliau ingin sharing kepada kita bagaimana dari aspek psikologi masyarakat menyongsong the new normal atau menanggapi darurat COVID ini. Itu saja, sekian. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.